meskipun ia dasar, tapi dia punya dasar lagi. Niat tuh asas kan, dasar kan. Tapi si niat ini punya dasar lagi. Punya, kayak orang mau bangun rumah tuh, kan pondasi. Tapi pondasi itu kan juga harus dibangun di atas tanah. Betul gak? Bikin pondasi di atas laut, terus di atas lumpur, ya goyang. Bisa bertahan cuman berapa waktu aja, lama-lama hancur juga, gitu ya. Jadi niat itu pondasi. Nah, pondasi itu punya dasar lagi, punya tempat awalnya. Apa tuh tempat awalnya? Namanya persepsi kalau dalam istilah bahasa orang sekarang, atau namanya bahasa Indonesianya sudut pandang, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya masyhad. Nah, ini sesuatu hal yang saya rasa salah satu dari yang terpenting yang diajarkan oleh guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dalam istilah kami para santri, seperti yang disampaikan Habib Umar bin Hafid, namanya masyhad. Atau kalau dalam istilah yang lebih familiar di telinga kita, namanya adhan, namanya persangkaan. Ini yang katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah, wa khaslatan laisa fihima syai'un minasyarr, su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Kata Nabi Muhammad, dua perkara. Enggak ada lagi kebaikan lebih baik daripada dua perkara ini. Apa tuh Rasul? Dua sifat kata Nabi. Enggak ada lagi kebaikan lebih baik daripada dua sifat ini. Enggak ada sifat lebih baik daripada dua sifat ini. Yaitu baik persangkaan kepada Allah yang pertama, yang kedua baik persangkaan kepada hambanya Allah. Nah, Nabi sebut lagi khaslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarr. Dua sifat, enggak ada sifat lebih buruk lagi daripada itu. Apa tuh Rasul? Su'udzan billah, su'udzan bi ibadillah, buruk persangkaan kepada Allah, buruk persangkaan kepada Rasulullah. Itu. Jadi teman-teman sekalian, hal paling mendasar dalam hidup kita adalah niat. Tapi si niat itu juga punya dasar lagi gitu. Orang bisa punya niat baik kalau punya hal ini nih. Orang punya niat jelek kalau dia punya ini juga. Apa itu? Persepsi, cara pandang, gitu ya. Dzunun, persangkaan. Makanya teman-teman sekalian, hati-hati terhadap persangkaanmu. Hati-hati terhadap cara pandangmu. Hati-hati terhadap persepsimu. Tahu kalau saya boleh gampangin bahasanya, hati-hati terhadap sudut pandang, maksudnya adalah hati-hati dalam hidupmu terhadap fokusmu. Kamu mau fokusnya kemana? Karena hidup ini dengan segala macam permasalahannya itu seperti mata uang, selalu punya dua sisi, positif, negatif. Nah, kamu maunya fokusnya kepada yang mana? Gitu. Itu tuh akan melahirkan niat. Niat melahirkan tindakan. Tindakan melahirkan perbuatan. Perbuatan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan melahirkan karakter dalam hidupmu. Menjadikan hidupmu ini hidup yang kayak gimana gitu. Semuanya tuh bermula dari niat, teman-teman saya sekalian. Kalau teman-teman lihat Halimah Al-Idrus punya karakter. Apa karakter saya? Ustazah. Kan begitu? Halo? Orang masih lagi mikir udah dikasih jawabannya gitu. Saya kelamaan kalau suruh mikir sendiri ya. Itu namanya karakter. Kan begitu ya? Melekat dalam diri saya. Ibu-ibu kalau dengar nama Halimah Al-Idrus, apa yang ibu-ibu bayangin? Ustazah gitu. Pasti jarang banget ada yang misalnya gitu ya, Halimah Al-Idrus, oh selebgram.
Enggak kan? Walaupun follower saya banyak. Walaupun follower saya di Instagram banyak, tapi nggak ada orang nyebut saya sebagai seorang selebgram. Nggak ada gitu. Orang tuh udah erat kaitannya Halimali terus ustazah gitu. Nggak ada orang nyebut saya kayak misalnya gitu ya, Halimali terus YouTuber. Walaupun YouTube saya sampai sempat dihack gitu ya. Kalau nggak karena aktif di YouTube kan nggak sampai ada yang ngehack kan, gitu ya. Teman-teman sekalian, tapi nggak ada gitu orang nyebut saya sebagai YouTuber gitu. Orang nyebutnya Halimali terus adalah ustazah. Itu namanya karakter. Nah, kenapa saya jadi ustazah? Karakter itu terbentuk kenapa? Karena adanya kebiasaan. Apa kebiasaan saya? Mengajar. Iya kan? Kalau kebiasaan saya nyapu, orang gak akan sebut saya sebagai seorang selebgram, sebagai seorang ustazah gitu. Kalau kebiasaan saya adalah memasak misalnya gitu ya, saya bukan ustazah akan tetapi seorang koki. Bukan artinya saya nggak pernah masak, bukan artinya saya nggak pernah nyapu, gitu ya. Akan tetapi itu semua tidak menjadi sesuatu hal yang kebiasaan yang saya lakukan. Kan begitu? Gitu ya. Karena saya punya kebiasaan mengajar, saya punya karakter ustazah. Kan begitu? Nih, ujungnya nih karakter ustazah. Nah, sebelum jadi sebuah karakter, itu jadi kebiasaan dulu mengajar. Dari zaman kapan ustazah mengajar? Itu tadi tuh. Di Asofa aja 2003. Kurang lama apa saya ngajarnya? Dan itu bukan kali pertama saya ngajar di tempatnya Ustazah Fatimah Gafni, teman-teman. Yang waktu itu belum jadi ustazah. Gitu ya. Itu bukan kali pertama saya mengajar. Kapan kali pertama saya mengajar? Sebelum itu. Kapan? Tahun awal kali saya diminta mengajar itu justru oleh seorang perempuan yang saya rasa paling banyak mengubah hidup saya. Khubabah Nur bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Tahun 2000 doang. Tahun 2000 atau 1999, gak ingat malahan ini ya. Iya, sekitar segitulah. Saya rasa 1999 itu kejadiannya. Ya. Saya ingat banget kejadiannya, sama kayak halnya Kak Emma ingat saat saya pertama kali diminta untuk mengisi kajian di rumahnya. Gitu ya. Itu teman-teman saya sekalian, mohon maaf saya sih lupa. Saya lupa. Tapi kan setiap orang itu punya momen-momen tersendiri yang dia tidak akan pernah melupakan. Gitu kan ya? Teman-teman juga mungkin ingat pertama kali ketemu saya. Saya lupa. Enggak semua saya ingat pertama kali ketemu. Ustazah ketemu saya pertama kali kapan? Maaf ya. Lupa. Nah sekarang aja belum tentu ingat. Mudah-mudahan ingat semua ya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, saya ingat banget awal kali saya diminta mengajar. Itu pada tahun, yaitulah 1999 akhir saya rasa ya. Dan saya berangkat ke Tarim itu tahun 1998. Usia saya waktu itu 19 tahun. Saya diajak oleh abang saya, belum ada Daruz Zahra. Belum ada Daruz Zahra. Dan saya belum kenal Habib Umar bin Hafid, Khubabah Nur, belum kenal sama semuanya. Abang saya ajakin saya gitu ya untuk nemenin dia pergi ke Tarim.
karena dia males mondok. Dia bilang dia nggak mau mondok, dia mau pergi ke Tarim tapi nggak mau mondok. Jadi dia mau tinggalnya di luar. Nah biar dia boleh tinggalnya di luar, itu dia harus punya alasan buat jagain adiknya, adik perempuannya, gitu ya. Sebab kalau yang dia ajak adik laki-lakinya, ya kenapa nggak dua-duanya mondok aja, gitu kan? Jadi dia bawa adiknya ini yang perempuan ini. Saya tanyain, kenapa saya mesti ke sana? Saya itu lagi seneng-senengnya mondok. Waktu itu, saya udah mondok 8 tahun di Darul Lughah Dakwah, hampir 5 tahun, kemudian di Al Anwar, Sarang Rembang 3 tahun, sebelumnya lagi ada sempat belajar setengah tahun di At-Tauhidiyah Tegal, Jawa Tengah ya. Itu jadi saya udah mondok tuh udah lama gitu, udah 8 tahunan, seneng belajar, ya, seneng belajar. Itu tadi tuh. Itu tuh ya, namanya itu karakter, teman-teman sekalian, yang terbangun karena kebiasaan. Nah kebiasaan ini tadi terbangun karena awal mulanya adalah tindakan memutuskan diri untuk pesantren, gitu kan. Kemudian selama di pesantren saya punya kebiasaan belajar dan saya seneng sama kebiasaan tersebut. Lagi seneng-senengnya mondok di pondok pesantren, abang saya ajakin, udah memang mau lulusan itu ya. Dan saya juga nggak punya rencana mau pindah ke pondok mana atau mau ngapain gitu. Abang saya ajakin saya untuk belajar ke Tarim. Saya bilang, di Tarim ada apa bang? Iya sih, di Tarim tuh emang nggak ada pondok perempuan. Lah terus saya mau ngapain di sana? Saya nggak tahu juga ada apaan ya di sana ya gitu. Tapi kan kamu nanti bisa saya iniin, bisa saya rekamin kajian-kajian gitu ya. Dia bilang nanti kamu bisa dengerin gitu.